Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Setiap tahapan tersebut memengaruhi jenis pekerjaan para pelaku kegiatan. Jenis pekerjaan juga dipengaruhi oleh daerah tempat tinggal. Misalnya, daerah Jepara, Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai kota ukiran dengan penghasil furnitur. Masyarakat banyak yang bekerja sebagai pengukir furnitur. Ayo perhatikan skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel berikut. Pertama, perkebunan jati. Selanjutnya, penebangan kayu jati. Setelah kayu jati ditebang, maka kayu tersebut dikirimkan melalui alat transportasi. Kemudian, pengelolaan kayu jati menjadi kursi, kemudian dijual. Selanjutnya, kursi dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Ayo jelaskan kegiatan ekonomi pada gambar berikut. Apakah termasuk kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi? Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Di sekitar tempat tinggal kita, ada yang berdekatan dengan pabrik. Pabrik merupakan salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat sekitar banyak yang bekerja sebagai pekerja pabrik. Pabrik termasuk salah satu kegiatan industri. Kegiatan industri ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Berikut adalah macam-macam kegiatan industri. Yang pertama, industri barang. Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, dan obat-obatan. Industri jasa. Industri jasa merupakan usaha memberikan pelayanan jasa. Contohnya, jasa transportasi, keuangan, asuransi, dan kesehatan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat
yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Keragaman juga dapat kita jadikan sebagai sarana mengenal. Dengan demikian, keragaman harus dapat kita sikapi dengan baik. Berikut ini beberapa cara menyikapi keragaman karakteristik individu, baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Yang pertama, lingkungan rumah. Individu dari berbagai daerah yang tinggal di lingkungan yang sama harus hidup rukun. Semua bisa saling mengenal dan mengadakan kegiatan bersama. Misalnya, mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kita dapat bekerja sama membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Lingkungan sekolah. Salah satu cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa harus membeda-bedakan. Kita bisa melaksanakan diskusi atau kerja kelompok bersama. Meskipun memiliki perbedaan, kita dapat belajar bersama-sama. Menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Berikut adalah manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Manfaat yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan adanya keragaman. Kedua, mempererat rasa persahabatan karena saling membutuhkan dan bekerja sama. Ketiga, menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. Keempat, menambah wawasan dengan saling berbagi pengetahuan tentang keragaman. 5. Mengkombinasikan kegemaran yang berbeda sehingga lebih menarik. 6. Mengurangi perselisihan karena adanya toleransi kepada sesama. 7. Membantu kita belajar menerima orang lain apa adanya. Dan yang kedelapan, membuat persahabatan tetap rukun dan harmonis. Berikut adalah contoh sikap menghadapi keragaman di sekolah. Contoh sikap dalam menghadapi teman yang pendiam, yaitu dengan mendekati dan bercakap-cakap dengannya. Yang kedua, mengajaknya belajar dan bermain bersama teman yang lainnya. Selanjutnya, sikap menghadapi teman yang berbeda agama. Yang pertama, mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. Yang kedua,
tidak mengganggu teman ketika sedang melaksanakan ibadah. Berikutnya, sikap menghadapi teman yang berbeda daerah asal. Yang pertama, bertukar pengetahuan dengan saling mempelajari kebudayaan asal daerah masing-masing. Yang kedua, kita tidak boleh saling mencela ciri khas kebudayaan teman yang lain. Berikutnya, sikap kepada teman yang berbeda lagu kesukaan. Yang pertama, saling bertukar cerita tentang lagu kesukaan. Kedua, mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu kesukaan masing-masing. Dan yang ketiga, saling membantu ketika akan mementaskan lagu kesukaan pada pegelaran musik atau festival. Menjelaskan keragaman kegemaran teman sekelas. Selain keragaman fisik, sifat, dan daerah asal, ada juga keragaman kegemaran. Kegemaran antara satu teman dengan teman lainnya biasanya berbeda, tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati.